Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Arif Saifuddin, NPM 03180129171. Saya dari kelas pagi Fakultas Perikanan Prodi Budidaya Perairan Universitas Pekalongan. Ya, di sini saya ingin belajar dan menjelaskan dan mempresentasikan tentang metode bioteknologi aquaculture, tentang cryopreservation. Ya, cekidot, selanjutnya saya akan menjelaskan. Cryopreservation merupakan penggunaan suhu yang sangat rendah untuk waktu yang lama. Jadi, kesimpulannya, cryopreservation ini merupakan pengawetan suhu yang sangat rendah. Suhunya minus 156 derajat Celcius. Jadi, pada budidaya perikanan, teknik cryopreservasi atau cryopreservation ini diaplikasikan untuk mengawetkan sel sperma. Keuntungan dari cryopreservation ini yang pertama adalah bisa digunakan kapanpun saat dibutuhkan. Dua, dapat melakukan pemijahan di musim kawin. Dan yang paling penting dari metode cryopreservation ini dapat mengirimkan sel sperma ke lokasi yang sangat jauh pada budidaya perairan atau perikanan. Ya, contohnya pada kasus cryopreservation yaitu kasus hibernasi pada ikan kerapu jantan yang dimana diproduksi di BPAP Jepara, tapi induk rentangnya itu diperoleh dari Cilacap. Daripada mengirim induk ke BPAP Jepara yang mempunyai lokasi yang sangat jauh, teknik cryopreservation ini lebih efektif dan efisien. Keberhasilan dari proses cryopreservation ini dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama adalah pengencer, yang kedua adalah cryoprotectant. Di sini berfungsi untuk mempertahankan kosmetik dan juga mempertahankan kadar pH supaya tetap stabil. Sedangkan cryoprotectant berfungsi untuk melindungi kerusakan pada sel pada saat cryopreservation itu berjalan. Preservation ini sangat cocok diaplikasikan untuk pulau-pulau yang jauh, contohnya Pulau Sumatera, Pulau Riau, dan Pulau Lampung. Jadi jika dilakukan pengiriman induk ikan, maka hasilnya tidak efisien karena takutnya induk ikan akan mengalami stres dan mati sebelum sampai di lokasi tujuan. Cryopreservation ini bisa menjadi solusi di Kepri karena lebih efektif dan ekonomis. Pengiriman cryopreservation yaitu menggunakan wadah yang bernama cryobag. Untuk pelaku yang masih menggunakan sistem tradisional bisa menggunakan yang namanya styrofoam atau remos untuk pengirimannya. Yang selanjutnya adalah merupakan cara kerja dari cryopreservation. Yang pertama, sperma diambil dari induk jantan kemudian diencerkan dengan larutan pengecer
Setelah itu dimasukkan ke styrofoam atau pipet dengan ukuran 0,2 mili dan disumbat dengan polipenel alkohol. Kemudian pipet yang berisi sprema yang telah diencerkan elaborasi selama 3 jam dengan suhu 4-5 derajat Celcius. Kemudian diuapkan di atas cairan nitrogen dengan ketinggian 3 cm. Setelah diuapkan selama 15 menit, kemudian straw atau pipet yang berisi sprema itu langsung dicelupkan ke cairan nitrogen. Itulah cara kerja cryopreservation untuk pengiriman dimasukkan ke wadah tersebut. Kenapa kita harus melakukan yang namanya cryopreservation? Yang pertama, meningkatkan kualitas mutu benih. Kedua adalah untuk pelestarian atau konservasi. Yang ketiga adalah untuk mensuplai benih agar dalam pembudidayaan itu alurnya, siklusnya selalu berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Maka digunakanlah metode atau teknik cryopreservation yang sudah ada dengan prosedur yang telah diterapkan dengan baik. Dalam pengiriman cryopreservation ke pembudidaya 1 atau ke pembudidaya 2 yang sangat jauh, harus kita perhatikan, yaitu alatnya atau tempatnya. Kenapa? Kalau kita seumpama tempat yang sangat jauh sekali, nah kita harus menggunakan yang namanya nitrogen yang berukuran sedang. Tapi seumpama kalau itu ukurannya pengirimannya agak dekat, nah kita bisa menggunakan dekat. Nah orang itu ingin menggunakan metode atau teknik cryopreservation, kita bisa menggunakannya dengan styrofoam box. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan atau materi yang saya sampaikan masih kurang, ya saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya presentasikan untuk bagi para penonton bisa bisa paham dengan bioteknologi penerapan bioteknologi aquaculture dengan metode cryopreservation seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada tutur kata yang berlebihan, itu datangnya dari saya. Tapi apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.